Bang, bagaimana pendapat Abang? Kira-kira hukuman apa yang tepat untuk menangani tindak pidana korupsi? Hal ini ditanyakan oleh subscriber YouTube saya kepada saya beberapa hari yang lalu, dan saya ingin menjawab pertanyaan ini. Menurut saya, secara pribadi, pandangan saya terhadap tindak pidana korupsi, bagaimana untuk perbuatan ini dikurangi atau bahkan tidak ada tindak pidana korupsi di negara ini. Saran saya, pemerintah harus mengesahkan undang-undang perampasan aset. Karena apa? Kalau kita berkaca kepada negara lain, tentunya di Amerika itu sendiri, pelaku tindak pidana korupsi tidak dihukum lama, tetapi harta mereka disita semua, dimiskinkan, sehingga pelaku tindak pidana korupsi itu tidak memiliki apa-apa lagi karena dia sudah dimiskinkan. Jadi kalau undang-undang perampasan aset disahkan di negara kita ini, di Indonesia, saya yakin kasus tindak pidana korupsi ini jauh sangat berkurang. Karena orang-orang yang melakukan perbuatan korupsi ini sudah terbiasa hidup mewah. Tetapi ketika hartanya dirampas semua, diselidiki di mana harta-hartanya disita, dimiskinkan dia, dan dikirim ke suatu tempat terpencil di pegunungan, katakanlah, supaya apa? Supaya ada tekanan mental yang begitu drastis kepada pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut, sehingga orang-orang nantinya yang memiliki jabatan akan berpikir beberapa kali untuk melakukan satu perbuatan tindak pidana korupsi. Di Cina dilakukan hukuman mati apabila korupsi telah mencapai sekian sehingga pelakunya dihukum mati. Di Korea Selatan lebih parah lagi. Siapa yang ketahuan melakukan tindak pidana korupsi maka langsung dihukum mati. Jadi itu saran saya untuk aturan di negara ini, bagaimana kita bisa untuk menyelesaikan suatu kasus tindak pidana korupsi ini. Saran saya, pemerintah harus mengesahkan undang-undang perampasan aset, dan saya berharap para aparat hukum juga saling bekerja sama, bersinergi untuk membasmi perbuatan korupsi tersebut. Jangan ada lagi oknum-oknum yang mau bekerja sama terhadap perbuatan korupsi tersebut, agar negara kita ini bisa lebih maju tentunya. Karena hasil-hasil dari uang-uang korupsi itu, kalau disita, asetnya disita semua, dimiskinkan, maka uang-uang itu bisa diperuntukkan untuk rakyat kita yang masih banyak lagi yang membutuhkan uluran tangan dari pemerintah ini untuk mereka bisa makan, bisa berkembang, bisa bertumbuh, bisa berpendidikan. Itu saja yang dapat saya utarakan dalam video saya kali ini. Semoga ini menjadi bermanfaat bagi kita semua, dan kita tetap mau belajar, dan kita tetap semangat. Terima kasih.